Salam, hai, halo. Perkenalkan, nama saya Bernardus. Asal saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Landak. Tempat tugas saya mengajar di SDN 13 Lontingan, Kabupaten Landak, Kecamatan Jalin. Saat ini saya terjaring sebagai mahasiswa PPG batch 3 di LPTK IAKN Manado. Saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Adapun materi yang saya ambil yaitu pelajaran 1, ibadah yang sejati. Demikian perkenalan saya. Jika ada dalam pembuatan video mungkin yang saya buat tidak maksimal, kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, kepala sekolah, sahabat rekan guru yang sudah menolong, menopang, membantu terlaksana video ini, terkhusus kepada rektor, dekan, dan dosen pembimbing dan para tim LPTK IKN Manado yang telah menampung saya menjadi mahasiswa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Berterima kasih. Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini ya kita kembali masuk. Dan saya pikir kalian sudah ya libur dan saat ini kita mulai masuk kembali. Oleh karena itu, sebelum Bapak nanti menyampaikan ya kunci untuk memiliki kita ya siap kunci Siap. jadi ya. Baiklah teman-teman, kita akan sebelum pelajaran kita ini kita akan doa dengan berdiri. Doa dimulai. Ya Bapa, terima kasih atas hari ini sudah memberikan kami kesehatan, memberikan kami umur yang panjang, serta sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di sekolah ini. Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan pelajaran yang kami pelajari bisa menjadi pelajaran yang baik untuk kami ke depannya, ya Tuhan Yesus Kristus. Mudah-mudahan kami bisa menjadi anak kebanggaan guru-guru SDN yang 13 Lontingan ini, serta bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Pada ini doa yang disampaikan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu doa ini selesai.
materi kita hari ini ya. Nah, materi kita coba apa di sana? Bacaan materinya saja ya. Materi. Halo, materi kita apa di sana? Yang sejati. Ya, semuanya ibadah Yang sejati. Nah, kira-kira dari ibadah ini siapa yang pernah mendengar kata ibadah? Neci, siapa lagi? Ya, semuanya ya. Menurut kalian ibadah itu apa ya ibadah itu menurut kalian? Doa. Berdoa. Biar bisa mendengar firman Tuhan. Bisa mendengar firman Tuhan. Katanya di sekolah minggu. Ya, bagus semuanya. Nah, sebelum kita tahu dan memahami arti ibadah yang sejati, ya kita lihat dulu. Ya, kita dilihat di situ ada tujuan pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memahami, kita lihat tujuan pembelajaran di situ. Yang pertama, menjelaskan isi makna ya Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1. Nanti kalian tahu nanti ibadah apa yang dimaksud dengan ibadah di sana. Yang kedua, mengidentifikasi, artinya kita tahu yang mengidennya, oh ini ibadah yang sejati, ini ibadah yang bukan sifatnya sejati atau yang bersifat lahiriah ya. Yang ketiga, nanti kamu dapat menyebutkan contoh ibadah yang sejati ya. Nanti kamu bisa menyebutkan contoh-contoh ibadah yang sejati ya. Dan yang keempat, menunjukkan sikap hidup yang mencerminkan ibadah sejati dalam lingkungan keluarga. Next, kita lihat apa ayat pendukungnya ya. Kita lihat di sini. Ya. Ayat firman Tuhannya Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 20 sampai 27. Ya. Coba nanti ayat ini ya. Ayat ini adalah yang pendukung materi kita. Apa itu ibadah? Ya, tadi berdoa. Ada yang bilang tadi sembahyang. Benar semua, lihat. Ibadah bukan hanya datang ke gereja. Tetapi ibadah yang sempurna itu adalah bagaimana sikap hati kita menghormati, mengasihi itu adalah ibadah. Makanya adalah ibadah itu ada doa pembuka, doa syafaat namanya, ya, doa firman Tuhan. Ada pujian pembukaan, ya kan? Ada pujian merenungkan firman Tuhan, ya, atau bercerita. Lalu ada yang membaca Alkitab. Dan ibadah itu harus kita laksanakan dengan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kira-kira sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan? Halo? Coba bukunya nggak usah yang itu. Halo, buka. Sambil mendengarkan Bapak ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan masalah ibadah tadi? Kalau tidak, kita bisa lanjut. Boleh? Nah, apa itu ciri-ciri ibadah yang sejati? Coba baca, Neci, 1.
dilakukan dengan hati yang tulus. Dilakukan dengan hati yang tulus. Coba, kata tulus, apa arti tulus? Sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh. Ani, Pelik, baca nomor 2 Pelik. Pelik, baca nomor 2-nya. Mengutamakan Tuhan bukan diri sendiri. ya, artinya yang lebih utama itu siapa? Dalam hal baik pekerjaan, dalam hal apapun, kita harus bisa mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita. Ya, banyak karena sekolah minggu ada kawannya ingin ngajak kita bermain, kamu lebih mau ngajak kita. Nah, yang ketiga, ayo Ojil. Memberikan kasih kepada sesama. Ya, kasih. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar. Kasih itu penyayang. Kalau sesama, ya berarti orang-orang yang ada di sekitar ini. Apakah kawan kita boleh? Sahabat kita? Saudara kita? Teman? Iya. Harus mengasihi. Ya, kita harus menanamkan kasih kepada sesama. Bukan dengan hanya agama kita saja. Bukan hanya dengan orang bohongnya. Orang aku enggak lah. Ya kan? Orang takung jauh, kan orang bohong. Mereka menolong lagi enggak? Itu berarti kita tidak ada kasih kepada sesama. Atau menolong, ya, menolong dengan tidak, ya tadi menolongnya hanya mau mendapatkan imbalan. Itu adalah hal yang tidak sesuai dengan iman Tuhan. Itu yang ayat keempatnya. Nah, ini ciri-ciri ibadah sejati. Kita lanjut. Nah, contohnya ya di rumah, di sekolah, di gereja, ya. Coba, Bill, apa saja tadi? Kita dua tadi naik. Ayo berdua itu. Ayo, apa tadi katanya? Hah? Hah? Apa tadi katanya? Tidak tahu kan, makanya tidak usah banyak itu ya. Nah, ini contohnya rajin rajin berdoa dengan sungguh-sungguh, sama dengan ikhlas tadi, ya. Oke. Nah, dan coba Latrio baca yang keduanya. Memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Ada yang memuji Tuhan, ya. Kita bernyanyi, melompat, gembira itu dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Nah, lalu apa? Contohnya kita, selain kita rajin berdoa, tadi bersungguh-sungguh memuji Tuhan dengan baik, harus mau membaca, ya, dan melakukan firman Tuhan. Iya, membaca dan melakukan firman Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak bisa membaca? Ya, bagaimana kita mau melakukannya? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apa sih, ya kan, bacaannya. Nah, yang keempat, Neci baca keempat, Neci. Menolong orang lain dengan kasih. Menolong orang lain dengan kasih. Ah, ini yang kadang-kadang menolong itu ada maunya. Ya, itu kasih yang mana itu? Kasih yang mau bantuan lain atau imbalan. Tuhan mengasihi kita.
Perlu dikasih enggak apa-apa atau dikasih uang banyak? Tidak, dia mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sampai harus mati di kayu salib. Ya kan? Saking kasih, sebegitu besar kasih Tuhan sehingga ia mati. Tetapi pada hari ketiga bangkit, ya, memberi kemenangan. Dan ayo baca yang terakhir. Hidup tidak hanya di gereja, tapi di rumah kami dan sekolah. Iya, hidup jujur tidak hanya di gereja, tapi di rumah dan di sekolah. Ya, nah, hidup jujur berarti tidak berbohong. Ya, Tuhan kita juga tidak pernah mengajarkan untuk berbohong. Berbohong bagian dari dosa. Dosa itu bagian dari pemberontakan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup jujur, ya, karena Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang suka berbohong. Ya. Nah, kita lihat lanjutkan. Nah, ini yang bukan ibadah. Nah, apa itu? Coba kita lihat sama-sama. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ibadah hanyalah supaya kita berbaik. 2. Bernyanyi tetapi tidak sungguh-sungguh. 3. Beribadah tetapi hidup sehari-hari taat kepada Tuhan. Ibadah tapi hanya ingin dilihat orang lain, pamer baju mungkin ya, pamer kekayaannya. Kalau ibadah wajar jadinya semuanya emas, ya, baju barunya, sepatu barunya, ya, karena hanya ingin dilihat orang saja, seakan-akan gagahnya hebat, ya. Lalu kalau bernyanyi teriak-teriak, kan bernyanyi buat Tuhan, teriak-teriak, dah sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu beribadah, tetapi hidup sehari-hari tidak taat. Sehari-hari tidak taat itu berarti tidak patuh kan? Ya, tidak patuh, tidak disiplin, tidak mendengar. Kayak Bapak biasanya pesan, ya, tolong ya, atau PR-nya dikerjakan. Kadang-kadang tidak dikerjakan, ya kan? Ya, itu berarti sudah melanggar atau tidak taat. Tidak taat, makanya Adam dan Hawa tadi apa? Akhirnya diusir di taman karena tidak taat, tidak patuh dengan apa yang telah Tuhan sampaikan. Oleh karena itu, Bapak ingin kalian benar menjadi anak yang taat. Kalau ibadah yang benar, harus melakukan dengan benar, dengan tulus, dan harus menghormati dan menyayangi Tuhan. Nah, setelah ini, ya, kita lihat dulu. Nah, terakhir ini, ibadah yang sejati itu meneladani Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Yesus. Tadi coba, siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus. Tuhan kita. Yesus taat kepada Bapa dalam segala hal. Hidupnya penuh kasih. Mengampuni tidak dia? Iya. Pelayanan tidak dia? Iya. Makanya Yesus menjadi contoh ibadah yang sejati buat kita. Harus sungguh-sungguh dengan ikhlas terbuka hati kita.
bukan karena paksaan. Nah, setelah ini karena materi Bapak sampaikan sudah, nanti ini penerapannya di rumah, ya. Rajin berdoa di rumah maupun di sekolah, menghormati siapa? Siapa lagi itu? Dan ya, menolong teman, ya, menjaga perbuatan agar menyenangkan hati itu. Kalau masih ada ngomongnya yang nggak baik, ya nggak usah lagi digunakan ya. Ya. Nah, materi kita yang belum kita diskusi, Bapak punya permainan kartu. Nanti setiap warna-warna kartu ini itu nanti akan gabung. Kalau misalnya warnanya ini, berarti nanti dia bergabung dengan ini ya, ini kelompoknya. Kalau ini yang diambil, berarti nanti kelompoknya ini. Oke? Nah, sekarang silakan mulai dari kartu ini dulu yang maju. Nah, ini mau ambil apa? Oke, silakan lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Sekarang yang kuning dengan kuning, ya, yang merah agak marun itu ya, itu ngumpul dengan marunnya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta yang kuning. Tolong dibacakan bunyi apa itu? Bunyinya. 1, 2, 3. Ayat 26 Kalau ada seseorang menganggap dirinya berbeda tapi tidak menunjukkan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan ibadah yang tidak berdasar di hadapan Allah dan memiliki yakin, yaitu janda-janda dalam kesusahan mereka, dan supaya mereka menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi pemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, nah, sekarang kelompoknya sudah, ini kelompok 1 atau kelompok A ya? Ya, dan ini kelompok B. Nah, Bapak sudah siapkan tugas diskusinya, ya? Nanti di sini tulis nama kelompok. Tadi kelompok A kuning, lalu seterusnya kelompok B, karena 2 kelompok saja. Nanti anggotanya ditulis nama-namanya. Kalau yang Yakobus berarti menjelaskan Yakobus, yang Roma berarti menjelaskan Roma, ya? Tugasnya. Oke. Bentuk siapa ketuanya yang menulis dan siapa yang ingin, ya, silakan.
ayo kita tempel ya, Bin. Ya, pegang dulu. Nah, yang dari kelompok A. Sudah kelompok A? Kelompok A, pegang dulu ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan hasil ya diskusinya. Ya, silakan yang mau maju. Ayo. Nah, apa? Ibadah yang murni dan ibadah yang tidak di hadapan Allah. Apa tadi namanya materinya? Judulnya ada di situ. Ya, orang lain. Bagus. Ya, dari kelompok A. Sekarang kelompok Dan ditemukan arti ibadah di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. ya. Mantap ya. Ingat, kalau yang tidak bercacat tadi, ya, ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ibadah yang mulia, ibadah yang kudus, tidak bercacat, artinya kita masih tidak bisa menolong orang lain. Untuk mengakhiri kegiatan kita, ya, Bapak akan memberikan tugas kerjaan di rumah. Ya. Oke nih. Ya. Sebelum kita pulang dan menutup kegiatan kita memuji Tuhan dan nanti kita berdoa lagi ya. Nanti Neci yang akan berdoa buat kita. Oke. Berdiri dan ayo kita berdoa pulang karena Doa dimulai. Ya Bapak, terima kasih atas hari ini sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di sini, serta sudah memberikan kami kesehatan untuk bisa berkumpul lagi di sini. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kami diberkati selalu, serta dimuliakan selalu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pelajarannya ya Tuhan, dan mudah-mudahan kami diberkati selalu di mana Tuhan berada. Hanya ini yang aku sampaikan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu aku tutup. Amin. Ya, dan yang segala sesuatunya boleh dibawa ya. Ya. Oke, siapkan. Nah, siapkan.